Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bermuajah dalam acara selamatan haji pada tahun ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para bapak, ibu, kami selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembawa acara, ya saya pribadi. Kemudian sambutan Sohibul Hajah oleh Pak Fajar, tahlil Mbah Yusuf, tausiah Kiai Abu Amin Wali Firdaus dari Sukadana, ditutup doa oleh Pak Nur Kholis. Baiklah, untuk mengawali dan membuka kegiatan pada malam hari ini, marilah kita hadiahkan dengan suratul Fatihah dengan harapan agar kegiatan ini menjadi berkah untuk para calon jamaah haji. Al-Fatihah. Baiklah, mengijak acara yang kedua yakni sambutan Sohibul Hajah oleh Pak Fajar. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihhu fala mudilla lahu wa la yudhlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Abu Amin, yang saya hormati sesepuh Soho bin Sepuh Wabil khusus Pak Rahman, yang saya hormati para alim ulama, para ustadzah yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bermuajah bil wujuh dalam acara selamatan atau tasyakuran atau berdoa bersama dalam rangka tuan rumah mau berangkat ziarah ke tanah suci Mekah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam umatnya dan diakui sebagai umat beliau, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelumnya perkenankanlah saya di sini mewakili Sohibul Hajah, yaitu Bapak Sugianto dan Ibu Megawati, yang dalam hal ini mengadakan acara berdoa bersama untuk keberangkatan beliau naik haji yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun ini, yang pemberangkatannya adalah tanggal 22 Mei 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktu
untuk menghadiri undangan dari Bapak Sugi di kediaman beliau ini, yaitu untuk berdoa bersama. Dan kami juga selaku tuan rumah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami, dalam menyiapkan tempat dan lain sebagainya, banyak kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Untuk selanjutnya, pada Bapak Ibu dan hadirin semua, kami mohonkan keikhlasan, keridhaan doanya untuk dipanjatkan, dikhususkan kepada beliau Bapak Sugianto dan Ibu Megawati. Semoga nanti dalam melaksanakan ibadah haji diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kemudahan, dan semoga menjadi amal beliau yang menjadi haji mabrur. Amin Allahumma amin. Dalam hal ini doa kita semua insya Allah akan diijabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa satu orang belum tentu dikabulkan. Akan tapi ketika doa dalam satu majelis, insya Allah tabir langit pun tidak akan bisa untuk menghalang-halangi doa kita bersama. Karena majelis yang paling mulia atau majelis yang paling Allah sukai adalah majelis ilmu, yang dimana orang berkumpul saling bersilaturahmi dan memanjatkan doa kepada Allah. Jadi kiranya itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami mohonkan keikhlasan dan keridhaan doa dari Bapak Ibu semua, yang mudah-mudahan ini bisa dikabulkan dan menjadi amal soleh bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tidak mengurangi rasa hormat saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaknyamanan dalam hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Sohibul Hajah. Pada intinya acara ini bertujuan untuk berpamitan kepada keluarga dan kerabat sebelum berangkat haji, serta memohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan tahlil oleh Mbah Yusuf Ansori, kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Kepada Mbah Yusuf Ansori dipersilakan. Ila alaika bisyafah syadina al-mabubi sallallahu alaihi wasallam wa ala azwati wa tuhidati bil-kuram salmul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا حدث بالأنبياء والمرسلين واليأس من الرسل الجميل الملك محمد صلاة والسلام ثم إلى حدين سيدنا شهيدين أنا كفن سلطان علي الشام بالقدير دنيا الله سمعت الشابين تدين سمو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعت لكم المسلمين والمسلمات والمؤمنين من شر عباد الله ومن آمنوا صفاتنا وجدنا ونموسنا أجدنا وخذنا وعفونا وشوينا وآلنا وذريتنا وأصحابه خصوصا البدء من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين جميع آيات الشهداء والوسم العلم والأولياء والضالين والصالحين في محل وجميل يدي إنك مائتين وأمم من خوف علينا خوفا لم تجلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Semoga apa yang kita bacakan tadi menjadi berkah untuk kita semua. Menginjak acara yang selanjutnya yakni acara inti pembacaan tahlil setelah selesai dilanjutkan dengan tausiah singkat tentang makna dan keutamaan ibadah haji, doa bersama untuk keselamatan dan kelancaran perwakilan haji, pamitan haji diwakili keluarga. Untuk tausiah kepada Kiai Haji Abu Amin Wari Firdaus dari Sukadana, waktu dan sempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibi syafa'ah wal mujizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil hasanat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisal jazaa illal jannah. Amma ba'du, hadratul ulama, para alim, para ulama, para bini sepuh yang kami hormati, wabil khusus panjenenganipun Mbah Yai Yusuf Ansori ingkang paling sepuh, ingkang kula hormati Mbah Yai Rohman ugi sampun sepuh kula tingali jenggotipun putih. Mbah Yai Nur Kholis alhamdulillah
tasik ratinem tapi kelambine sampun putih. Kubluke tasik ireng. Wabil khusus ugi calon Pak Haji Sugianto. Nggih. Ugi Bu Hajah Megawati mboten-mboten Soekarno Putri Megawati tok. Dan yang saya hormati para bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang tentunya saya tidak akan menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mohon izin kepada para bapak ibu sekalian, saya juga terkejut malam ini tiba-tiba ada perintah dari Sohibul Hajah atau Sohibul Bed. Saya berangkat tidak tahu kalau di sini diperintahkan untuk memberikan tausiah. Saya pikir hanya hadir, kemudian berdoa bersama, kemudian makan bersama. Saya pikir cuma begitu. Insya Allah sebenarnya yang ditunjuk ini bukan saya, tapi Kiai Nurholis namanya ya. Tapi mungkin karena saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun undangan juga mendadak, karena terus terang rumah saya agak jauh, paling jauh di Sukadana daripada bapak-bapak, mungkin lebih jauh saya. Tapi insya Allah masih ada yang lebih jauh. Ini saudara-saudara dari Teluk Batang juga hadir. Nampaknya ada yang lebih jauh juga. Tapi alhamdulillah malam ini saya bisa hadir walaupun mendadak. Kemarin lewat WA, mohon maaf memang saya jarang pegang HP, jadi tidak baca-baca WA. Kemudian siang tadi ditelepon oleh Mbak Rohman, ya sehingga alhamdulillah bisa hadir. Dan malam ini, kalau besok pagi saya tidak bisa hadir, habis subuh sudah ada acara pengajian keliling, yaitu Majelis Suling Nurus Sobah di Sukadana setiap hari Minggu, dari masjid ke masjid, dari surau ke surau. Kemudian jam 8 ada acara beruah juga di Setegar, dan jam 9 ada acara tasyakuran haji di Ustadz Mas Rofiq, khataman Al-Quran. Jam 3 menyambut Gubernur Kalimantan Barat akan hadir ke Kayong Utara atas nama akan mengukuhkan IBHI atau pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan kebetulan saya ditunjuk Ketua Pembina Ikatan Haji Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Kayong Utara yang akan dikukuhkan besok malam. Jadi seandainya besok malam pun saya tidak bisa hadir, ini alhamdulillah kok pas bisa hadir. Mungkin rezeki saya, maksudnya bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu walau yang di belakang, bisa hadir ke sini, mudah-mudahan mendapatkan berkah silaturahim. Intinya silaturahim, mendoakan kepada Sohibul Hajah yang akan menunaikan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan karena ini adalah acara tasyakuran. Tasyakuran itu artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam tahun ini yang insya Allah tadi sudah disampaikan oleh wakil dari Sohibul Hajah, saudara Fajar dok namanya. Kalau anak saya namanya Fajar Sibru Marisi, ada Fajar Sotik, tidak ada sotiknya ya, pokoknya Fajar dok.
Mungkin lahirnya ini pagi, fajar. Nah, itu disampaikan insya Allah tanggal 22 ini jamaah haji Kayong Utara akan berangkat ke Tanah Suci dari Sukadana menuju ke Pontianak, kemudian ke Batam, kemudian ke Jeddah, dan terus ke Makkatul Mukarramah. Kemudian kurang lebih 30 hari di Makkatul Mukarramah, kemudian ke Madinatul Munawwaroh. Biasanya begitu ya Pak Haji ya. Yang tahu yang sudah haji. Ya saya sih alhamdulillah baru 4 kali haji. Tapi yang 3 kali itu tidak ada yang tahu karena dalam mimpi. Yang sebenarnya cuma 1 kali tahun 2012. Kebetulan saya berangkat dari Jawa dan bertemu dengan jamaah dari Kayong Utara. Saya sempat pergi ke hotelnya di dekat Masjid Jin. Saya penasaran dengan Masjid Jin. Ternyata masjidnya itu di tengah kota, bukan di tengah hutan. Jadi ada Masjid Jin, nanti kalau sempat singgah di Masjid Jin atau masjid-masjid yang lain yang tentunya penuh dengan sejarah. Para Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Shahibul Hajjah pada tahun ini insya Allah akan menunaikan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwaroh. Ini menandakan bahwa beliau akan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, di mana Rasulullah SAW bersabda, haji yang mabrur itu tidak ada lain pahalanya adalah surga. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya tidak ada satu orang pun sebenarnya yang tidak ingin menunaikan ibadah haji. Betul tidak Pak? Semuanya kepingin menunaikan ibadah haji. Mas Fajar saya yakin juga kepingin. Insya Allah. Nandur sawit, naik sawitnya panen, didol ke rumah haji. Ini punya cita-cita atau punya niat. Kita harus punya azam atau cita-cita untuk menunaikan ibadah haji. Untuk apa? Untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini pondasi yang pertama. Ibarat bangunan itu adalah merupakan pondasinya seperti yang di sebelah rumah Pak Sukini. Ini baru pondasi. Kalau pondasinya kuat, syahadatnya kuat, maka bangunan selanjutnya wa iqamis sholah, yaitu mendirikan sholat. Kalau syahadatnya kuat, maka ketimpa bangunan selanjutnya dengan sholat, maka sholat merupakan kebutuhan bagi orang Islam. Tidak merupakan beban, tetapi merupakan kebutuhan. Karena pondasinya sudah kuat. Sehingga melaksanakan sholat pun tidak berat. Kemudian wa ita'iz zakah. Kemudian rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang dimaksud di sini bukan hanya zakat fitrah yang hanya setahun sekali para Bapak Ibu, tetapi termasuk zakat mal, zakat harta, zakat tijaroh, zakat perdagangan seperti ini. Wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai haul 1 tahun dan mencapai 1 nisab, yaitu senilai
harga emas kurang lebih 85 gram. Nah, ini wajib mengeluarkan zakat harta atau zakat mal, zakat tijarah dan lain sebagainya. Melalui siapa? Yang ditunjuk resmi oleh pemerintah adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Di Kayong Utara ini kantornya berada di dekat Tugu Durian, di Masjid Lama. Itu adalah kantor Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Beda dengan Basarnas, Pak. Ya, Basarnas yang biasa orang banjir, kena banjir, orang hilang. Kemarin ya di Rantau Panjang ada orang hilang, nenek-nenek menurunkan Basnas berhari-hari untuk mencari nenek, tapi nenek bertapuk, tidak tahu. Kemudian alhamdulillah bisa ketemu. Ya. Malamnya saya diundang ke situ untuk berdoa bersama-sama supaya nenek segera ketemu. Alhamdulillah paginya ketemu. Kemudian yang keempat adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau dalam hadisnya puasa Ramadan itu urutannya yang kelima. Wasomi Ramadan, wahid jilbai, wasomi Ramadan. Kalau dalam hadisnya itu puasa Ramadan itu rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang keempat adalah haji. Tapi dalam susunannya itu rukun Islam yang keempat adalah Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Kenapa dok dalam hadisnya kok keempat ya urutannya? Ternyata setelah saya amati betul, haji itu bagi orang yang dekat dengan tanah suci tidak perlu membutuhkan biaya terlalu mahal. Kalau sekarang mungkin 56 juta itu pokoknya saja, 54. Terus ke Batamnya ongkos sendiri. Ya, termasuk 56 sampai 60 ya, 60 juta. Itu ongkos naik haji tahun sekarang. Nah, itu bagi jamaah Indonesia harus siap uang 60 juta itu minimal, berarti dan lain sebagainya itu satu orang sekitar 70 juta sampai 75 juta. Kedua orang 150 juta. Kalau dibelikan mobil dapat Innova, ya sekitar 150 juta ya, Mas Fajar. Itu kalau dibelikan mobil, tapi ini enggak. Untuk menunaikan ibadah haji. Bagi orang Indonesia yang jauh dari tanah suci, tetapi bagi orang yang dekat di sana cukup membawa mobil pribadi. Tidak perlu nginap-nginap di hotel yang mahal, tidak. Saya pernah bertemu dengan seorang haji. Ketika saya ditanya, hal ente min Indonesia, apakah anda dari Indonesia? Naam, ana min Indonesia. Iya, saya dari Indonesia. Man ismi? Ismi Abu Amin. Siapa namamu? Namaku Abu Amin. Kamarohilal haram. Berapa kali saudara ke tanah suci? Marotan wahidah fakot. Saya jawab, baru sekali ini saya ke tanah suci. Terus saya balik bertanya, waman ismik, dan siapakah nama anda? Ana Abdul Hamid. Saya namanya Abdul Hamid. Terus saya balik bertanya, kamaroh ilal haram, udah berapa kali anda ke tanah suci menunaikan ibadah haji? Khamsa wa isrin marah. Saya baru 25 kali naik haji, padahal masih muda. Wah, antum qarib mim Makkah wa anna ba'id mim Makkah. Wow, anda memang dekat dari tanah suci, dari Mekah. Dan saya jauh dari Mekah. Ini saja
baru sekali seumur hidup, baru seumur hidup, baru sekali. Maka ini menandakan sebenarnya soal urutan rukun itu no problem. Yang penting adalah pelaksanaannya. Bagi orang yang sudah mampu, maka wajib menunaikan ibadah haji. Bagi yang belum mampu, punya cita-cita atau azam untuk menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji, al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali adalah surga. Jadi pahalanya tentunya adalah surga. Maka saya yakin tidak ada seorang muslimat yang tidak kepingin menunaikan ibadah haji. Maka dengan kehadiran kita bapak-bapak untuk bersama-sama mendoakan ini, minimal suatu saat kita ditakdirkan oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan minimal juga kalau memang tidak mampu, ya mohon maaf, tidak mampu menunaikan ibadah haji, tetapi kalau bisa mendapatkan pahalanya haji, walaupun belum haji, tapi kalau mendapat pahalanya haji kan masuk surga juga. Betul tidak Pak? Tidak bisa menunaikan ibadah haji secara fisik, tetapi mendapatkan pahalanya. Bagaimana? Banyak cara untuk mendapatkan pahala haji. Contoh, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa idul masakin. Para Maroki atau Bilal, ya Mbah Yusuf, kalau mau menaikkan khotib itu ada yang begitu. Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat adalah penghulunya hari. Wa hajjul fuqara wa idul masakin. Dan hajinya orang-orang fakir, hari rayanya orang-orang miskin. Hari Jumat itu adalah hajinya orang fakir dan hari rayanya orang miskin. Berarti kalau menunaikan ibadah Jumat secara istiqomah itu akan mendapatkan pahala ibadah haji bagi orang yang fakir yang belum mampu menunaikan ibadah haji. Ini satu. Yang kedua, untuk mendapatkan pahala haji itu yang nggak harus keluar duit banyak-banyak. Pahalanya loh ya. Contoh, Bapak Ibu sholat subuh dengan berjamaah, kemudian berzikir sampai waktu isyraq atau waktu duha. Sampai waktu isyraq kurang lebih jam 6 Pak Yusuf ya. Jam 6 waktu isyraq. Tapi zikir sampai waktu isyraq, apalagi sampai waktu duha. Atau mendengarkan majelis ilmu seperti ini. Makanya di Sukadana saya bentuk majelis Suling Nurus Soba, yaitu yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lebih. Ini ada jamaah Suling Nurus Soba. Kenapa ini saya anggap penting? Karena rata-rata di masjid-masjid, di surau-surau, jamaah yang paling sedikit itu adalah jamaah subuh. Betul Pak Yusuf ya? Kalau di sini mungkin paling ramai kali ya, di Ratu Panjang paling ramai. Kalau di Sukadana terus terang paling sedikit. Itu jamaah subuh. Memang berat pahala jamaah subuh itu, karena mendapatkan pahala seperti sholat sunnah semalam suntuk. Semalam suntuk. Kalau sehari semalam 24 jam, berarti anggaplah semalam itu ya 12 jam. Seperti sholat 12 jam, makanya berat minta ampun sholat subuh ya. Apalagi sampai duduk sampai
keluar matahari waktu isyraq, waduh beratnya luar biasa. Bisa-bisa tertidur kalau duduk, bisa-bisa tertidur sampai waktu isyraq. Maka saya punya gagasan ketika saya datang ke Kayong Utara, saya bentuk majelis suling lurus sobah. Subuh keliling artinya suling. Kalau subuh kelilingnya subuh itu suling. Tapi yang bahaya itu kalau kelilingnya maghrib, jadi maling. Maghrib keliling gitu. Tapi Mas Amir ini bikin majelis itu Mas Iling, maghrib isya keliling, bener Mas Iling, Mas Iling. Mas Amir Latu Panjang, iya. Itu ada Mas Iling. Kalau di Sugadana suling, suling. Nah, ini dalam rangka untuk apa? Supaya saudara-saudara kita yang belum bisa menunaikan ibadah haji juga mendapatkan pahala haji. Kata Rasulullah, pahala haji dan umroh tamat. Sempurna, dan sempurna. Gratis, tidak usah bayar. Tidak usah bayar kan? Habis sholat subuh jamaah di masjid sini bayar mbak? Tidak bayar kan jamaah sholat subuh. Kemudian mau wiritan sampai waktu isyraq pun juga gratis. Tidak pernah ditarik biaya oleh pengurus masjid atau suruh, gratis, hanya kemauan. Nah ini untuk mendapatkan pahala haji. Maka intinya ya tidak, walaupun mohon maaf yang belum atau belum mampu menunaikan ibadah haji, tidak usah kecil hati, tetapi harus punya niat azam di dalam hati, karena ini merupakan rukun Islam. Ya, harus punya niat. Saya tahun ini mau nanam sawit saja, 3-4 tahun lagi atau 5 tahun lagi sudah panen. Saya niat kalau sudah panen nanti saya mau daftar haji. Berarti kerja sampean di kebun, di ladang itu dapat pahala, karena niatnya bukan hanya untuk kebutuhan di dunia, tetapi untuk menunaikan ibadah haji. Maka bekerja menjadi sebuah ibadah. Para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita semua mendoakan dan mudah-mudahan juga mendapatkan pahalanya ibadah haji tadi, sehingga walaupun bukan Pak Haji tapi masuk surga gitu. Kepingin tidak Pak? Ya, kepingin. Tentunya tidak ada yang kepingin masuk neraka, semua kepingin masuk surga. Tetapi sekali lagi, surga itu bukan punya Pak Haji saja, bukan punya Pak Haji saja. Yang tidak haji pun asalkan benar-benar melaksanakan rukun Islam dan sebenarnya juga memperoleh pahala ibadah haji, insya Allah juga masuk surga. Amin Allahumma amin. Sedikit berbagi pengalaman saja. Memang kadangkala orang mau ibadah haji padahal sudah mampu, tetapi kok tidak berani. Saya belum saatnya, belum berani menunaikan ibadah haji. Kalau soal duit ada, kenapa? Masih banyak dosa, masih banyak maksiat, belum bisa suci dan lain sebagainya. Itu adalah keliru, karena haji itu adalah untuk melebur dosa. Jadi makanya kalau setelah menunaikan ibadah haji ini, insya Allah dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah, ya, sehingga pulangnya pun dikawal oleh para malaikat, sehingga kalau Pak Haji itu di sana benar-benar menunaikan syarat rukun dan wajibnya haji dengan sebaik-baiknya, doanya sangat makbul. Selama 40 hari di rumah ini
doanya sangat makbul karena diikuti oleh para malaikat. Begitu. Maka jangan berpendapat, oh saya tidak berani, saya masih muda Mas Fajar, tidak berani menunaikan ibadah haji. Nunggu nanti aja, kalau sudah tua seperti Mbah Yusuf. Wah malah keliru ya, mohon maaf. Kalau bisa, oh haji itu masih muda, masih sehat. Ini kalau bisa. Karena apa? Ibadah haji adalah ibadah fisik. Ya, banyak ketika tawaf membutuhkan fisik yang sehat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di setiap perjalanan, di bis, di mobil, itu baca talbiyah sebanyak-banyaknya. Berarti kita harus sehat. Berjalan ketika tawaf mengelilingi Baitullah Ka'bah selama 7 kali putaran juga membutuhkan fisik yang sehat. Kemudian ketika sa'i dari Safa ke Marwah itu juga 7 kali putaran berjalan, harus membutuhkan fisik yang sehat. Kecuali yang memang betul-betul sudah ketuaan, memang ada prioritas Pak, yang mau menunaikan ibadah haji. Yang tua-tua itu malah didahulukan. Bisa-bisa misalnya jatahnya tahun 2025 bisa maju 2024 seperti itu. Kalau yang tua-tua, kenapa ya? Memang didahulukan gitu. Mungkin takut kalau tidak didahulukan takut meninggal dulu kan gitu. Logikanya kan begitu ya. Jadi memang dapat prioritas didahulukan. Tetapi bagi yang memang sudah tua itu ada fasilitas memakai kursi roda, Di sana ada tukang yang mendorong gitu. Tapi juga bayar. Tapi kan mendingan masih muda. Jadi masih sehat, bisa menunaikan ibadah haji dan tidak merepotkan gitu. Nah, kemudian doanya selain mustajab ketika pulang. Nah kalau hari ini, malam ini Pak Sugianto ini minta doa kepada bapak-bapak ya. Tapi nanti sebaliknya sepulang haji, baik bapak-bapak silaturahmi ke sini minta doa. Sebaliknya begitu, karena doanya mustajab. Jadi ketika Pak Sugianto sudah datang, Bapak silaturahim untuk minta doa. Ya, ini doanya mustajab. Dan jangan lupa di sana banyak tempat-tempat yang mustajab. Di luar tanah suci ini kita kalahnya hanya ada waktu-waktu yang mustajab, Mbah Yusuf. Ada waktu yang mustajab, contohnya di tengah malam, sepertiga malam, doa setelah adzan dan iqamah, doa di antara 2 khutbah dan lain sebagainya. Tetapi kalau di tanah suci banyak tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, terutama di Hajar Aswad. Nanti ketika sudah tawaf selesai 7 kali, kalau bisa mencium Hajar Aswad, karena Hajar Aswad adalah batu dari surga. Jadi kalau berdoa sempat bisa berdoa di dalam Hajar Aswad, doanya sangat mustajab. Kemudian maju sedikit ada namanya Makom Ibrahim, yaitu tempat berpinjaknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Nah, kalau bisa sholat 2 rakaat dan berdoa. Kemudian di tempat-tempat yang lain, ya di Hijr Ismail yang melingkar itu, kalau bisa masuk, kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa ya cukup berdoa di situ saja. Saya dulu tidak memaksakan diri, kalau mencium Hajar Aswad alhamdulillah bisa, tetapi masuk ke Hijr Ismail tidak bisa karena sempit dan penuh. Saya cukup berdoa di depan Hijr Ismail saja dan di depan Ka'bah ya berdoa.
apapun doa kita insya Allah akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di Bukit Sofa, di Bukit Marwah juga banyak-banyak berdoa. Nanti kalau sudah di Madinatul Munawwarah, di Raudhah, di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyak baca sholawat dan berdoa. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin saya tidak memperpanjang karena pembawa acara sudah berkali-kali ngode saya, sudah karena kan tadi kan sesingkat-singkatnya, ternyata ya kepanjangan ini ya. Jadi mohon maaf, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa hikmah untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya mari kita doa bersama-sama. Tadi doa arwah atau doa tahlil yang sudah disampaikan oleh Mbah Yusuf dan disampaikan doa tahlil oleh Kiai Nur Kholis Ihsan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para arwah ahli kubur. Dan kita selanjutnya khusus mendoakan kepada Sohibul Hajah, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melaksanakan syarat rukun dan wajib haji dengan sempurna, pulang membawa gelar haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أشرف رسول أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ولك المثل وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك لمن الحق المبين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالمال الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعط محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الكبرى اللهم إنا آمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم نروا فلا تحرمنا بالجنان رؤيته ورسولنا سبته وأمتنا على ملته واكشرنا في سمرته واسقنا من حوله واشربا رؤيا سيئا لأننا نطمع بعده أبدا إنك على كل شيء قدير اللهم ابلغ روح سيدنا محمد منا تحية والسلامة اللهم كما أمنا به ولم نره فلا تحرمنا بالجنان رؤيته اللهم إنا نسألك خير هذا الليل هداه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إنا نسألك خير هذا الليل وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم اجعل حجنا وحجه حجا مبرورا وسعينا وسعيه سعيا مشكورا وذنبنا وذنبه ذنبا مغفورا وتجارتنا وتجارته تجارة لن تبورا يا عليم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور يا عليم ما في الصدور أخرجنا من الله يا الله من الظلمات إلى النور يا عليم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة بجاه سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الأمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد. Terima kasih kami sampaikan
buah pepaya, buah berbiji, nikmat dimakan bersama bubur. Bagi yang sedang naik haji, semoga jadi haji yang mabrur. Nawaitul hajja wal umrah wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mas Ali berternak domba, mandi dua di belakang sekolah. Panggilan suci kini telah tiba, panjatkan doa di Baitul Ka'bah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Khatib Ali Sabah membaca khutbah. Teksnya panjang, lafalnya lancar. Sungguh takjub bertemu Ka'bah, melebihi takjubnya bertemu pacar. Kami selaku pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami menyajikan atau segala macamnya, kami mohon maaf segala kesalahan kami. Demikian kami selaku pembawa acara mohon izin untuk mengundurkan diri. Alhamdulillah. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila atmamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi